Halo, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel. Jadi pada kalian yang menonton video ini, saya doakan agar semuanya berada di dalam keadaan yang sehat ya. Dan masih lagi kita menanti saat yang bakal akan kita saksikan, yaitu perlawanan antara Timnas Indonesia menghadapi Australia. Seterusnya 5 hari selepas itu Indonesia akan menghadapi Timnas Bahrain. Jadi menariknya di sini bila saya melihat perjalanan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini Indonesia satu-satunya wakil tunggal ya dari ASEAN ini yang melaju pada putaran yang ketiga, dan Indonesia telah memecahkan rekor, yaitu telah mendapat poin yang tertinggi ya di ASEAN. Sebab kalau sebelum ini Vietnam ada juga ya pernah sampai ke kualifikasi, cuma tidaklah sampai seperti mana Indonesia. Mereka hanya mendapat meraih 4 poin. Indonesia hari ini sudah meraih 6 poin. Jadi rekod untuk ASEAN Indonesia sudah pecahkan. Dan satu lagi, Indonesia telah memecahkan lagi rekod, yaitu mengalahkan Timnas Arab Saudi, guys. Jadi semakin hari semakin menyala Timnas Indonesia ini ya. Apatah lagi sekarang ini berebut ataupun berbondong-bondong media-media internasional ingin mendapat hak siar Indonesia menghadapi Australia dan juga Bahrain. Nah, ini satu kabar yang baik untuk Federasi Sepak Bola Indonesia, kerana ia akan menambah lagi kekuatan ekonomi untuk federasi, dan seiring dengan apa yang direncanakan oleh Pak Erick Thohir ingin membawa Timnas Indonesia ini berada di 100 besar ranking peringkat FIFA dan ingin sampai ke Piala Dunia. Sekarang Indonesia sudah berada di landasan yang betul. Pak Erick Thohir bukan kaleng-kaleng. Cara dia membawa Timnas Indonesia dengan kebijakan, dengan idea, dengan kepakaran serta dengan keistimewaan yang ada pada dirinya, turut memberi dampak yang cukup besar ya. Bukan sekadar pada persepak bolaan di Indonesia, malah ASEAN juga ya turut termotivasi, terdorong untuk melakukan sesuatu perubahan yang baik seperti mana yang telah Indonesia lakukan melalui program-program yang telah dilaksanakan ya oleh Federasi Sepak Bola Indonesia, khususnya melalui program naturalisasi. Dan saya baru dapat tahu ya guys, ternyata untuk membuat proses naturalisasi ini dia mempunyai peringkat ya juga. Dia tidak boleh sampai ke generasi. Ada satu tahap tidak boleh dinaturalisasi. Jadi sekarang ini bila melihat kedudukan Indonesia di grup C, Indonesia berada di urutan yang ketiga. Guys, ini cukup luar biasa, dan ini juga banyak mengejutkan pelbagai pihak ya apabila Indonesia muncul dalam keadaan ya sudah berada di tahap yang baik. Federasi Sepak Bola Indonesia telah membuat perubahan yang besar, perubahan yang drastik apabila menukar jurulatih utama Timnas Indonesia, itu Patrick Kluivert. Jadi ini satu keputusan ataupun tindakan yang pada awalnya itu banyaklah netizen yang merasa adakah ini benar ataupun tidak, ataupun adakah logik dalam keadaan Indonesia berada di satu kedudukan yang baik tetapi berani membuat perubahan yang besar terhadap timnas mereka. Ya, seiring dengan perjalanan waktu ya, kalau dilihat suatu ketika dulu Indonesia ini pernah berada di satu suasana yang suram juga ya guys dalam sepak bola mereka, tetapi mereka bangkit. Dan kebangkitan itu bukan dalam keadaan perlahan, tetapi bangkitnya itu turut memberi satu kedudukan yang boleh dibanggakan ya. Dan bila melihat
Indonesia ketika mereka menghadapi tim di grup C ini ya, tim lawan yang mereka hadapi ini adalah mempunyai ranking yang baik ataupun ranking di atas daripada Indonesia. Sedangkan Indonesia ya saat itu berada di ranking 127 dan hari ini tidak tahu berapa, tapi dari segi kenaikan ranking itu memang Indonesia menghadapi ranking-ranking yang sangat menakutkan ya guys, apabila menghadapi seperti Jepang, seperti Arab Saudi, Australia, Bahrain dan China. Jadi ranking-ranking tim ini, wow, bukan satu ranking yang di atas dari 100 guys. Mereka semua berada di ranking, ada yang ranking ke 50, ada ranking di ranking ya pokoknya terbaik lah, ranking-ranking yang memang bila melihat Indonesia berada di grup C itu, wow, bolehkah? Itu persoalannya, bolehkah? Tetapi apa jawabannya? Hari ini, bila saya melihat Indonesia menghadapi tim seperti Bahrain ya, contohnya Bahrain, situ guys, Bahrain hampir tidak dapat mengalahkan Indonesia. Tapi memang betul lah tidak dapat dikalahkan sehingga mereka menggunakan wasit ketika itu. Dan memang viral ketika itu apabila Bahrain menggunakan wasit. Ya teman-teman tahulah sendiri bagaimana suasana ketika itu. Dan setelah itu Indonesia menghadapi China. Dan di situ mungkin motivasi para pemain mungkin kurang termotivasi karena diperlakukan oleh Bahrain. Tetapi apa yang saya lihat selepas daripada itu menghadapi Arab Saudi, di situ timnas Indonesia telah membuat kejutan yang besar. Awalnya berada di ranking paling bawah ya di grup C, tiba-tiba bila mengalahkan timnas Arab Saudi terus mencanak naik berada di posisi ataupun di urutan yang ketiga ketika itu. Nah, ini satu perubahan dan juga satu suasana yang menggambarkan bahwa timnas Indonesia ini bisa ya menghadapi tim yang mempunyai ranking di atas daripada Indonesia. Jadi pada bulan Maret ini ya, 20 Maret dan juga 25 Maret itu merupakan tarik keramat yang dinanti-nantikan ya oleh penggemar ataupun pendukung timnas Indonesia, yaitu menghadapi tim yang sebelum ini memperlakukan ya sesuatu perkara yang sangat tidak munasabah ataupun perkara yang banyak mencoret hati, meninggalkan kesan yang sangat dalam terhadap penggemar sepak bola, terutamanya pada pendukung timnas Indonesia apabila Bahrain memperlakukan kecurangan terhadap Indonesia. Nah, Maret ini guys, 25 Maret Indonesia akan menghadapi ya tantangan di Gelora Bung Karno di rumah sendiri, di kandang sendiri bersama dengan Bahrain. Nah, saya ada melihat beberapa informasi apabila Indonesia menghadapi Bahrain ini, sehingga Bahrain meminta kepada pengurusan dari segi persepak bolaan agar ada 10 orang ya untuk monitor perjalanan perlawanan itu, sehingga begitu takutnya mereka terhadap Indonesia ya saat ini. Lagi-lagi dari segi pemain-pemain timnas Indonesia sekarang ini bukan yang seperti dulu ya. Ada upgrade, penambahan pemain-pemain yang berkelas seperti Ole Romeni. Guys, Ole Romeni yang saya lihat kalau dari segi dia cara memegang bola ataupun membawa bola seumpama ada magnet di kakinya guys. Jadi ini satu kekuatan baru untuk timnas Indonesia bagi menghadapi laga menghadapi Australia dan juga Bahrain. Ada beberapa pemain seperti Wak Haji tidak bisa main ya untuk menghadapi Australia ini, tetapi untuk menghadapi Bahrain insya Allah Wak Haji akan dapat serta. Dan ada lagi penjaga gawang untuk timnas Indonesia. Guys, ini juga cukup mengejutkan ya banyak pihak apabila penjaga gawang yang begitu ya, yang ramai orang inginkan penjaga gawang ini, tetapi yang dapat siapa? Indonesia yang dapat. Nah, ini satu keadaan ataupun kabar yang baik ya untuk Indonesia.
di laga ada baki 4 laga lagi nih. So, apa yang dapat saya katakan di sini? Komen tentang timnas Indonesia ya, yang mana sekarang nih Garuda telah membawa ya, timnas Indonesia telah membawa persepak bolaan mereka berada di tahap ini, sehingga akan 149 negara rebutan hak siar ya. Indonesia menghadapi Australia dan juga Bahrain. Ini adalah satu kabar yang baik. Dan kenapa sehingga begitu ramai ya media ataupun company-company besar ingin mengambil hak siar? Karena dari segi kualitas pemain-pemain timnas Indonesia sekarang ini guys, wow, memang sangat memberi satu kepuasan ya terhadap penonton. Saya sendiri datang ke Indonesia melihat, tertarik dengan penampilan timnas Indonesia ketika menghadapi Australia. Sungguh pun ketika itu berada dalam keadaan imbang, tetapi dari segi penampilan timnas Indonesia, wow, sukar untuk diungkap melalui kata-kata. Kalian dapat melihat bagaimana Martin Paes mempertahankan gawang timnas Indonesia dengan tembakan-tembakan kencang yang telah dilakukan oleh Australia ya, sehingga berakhir dengan imbang. Australia ini adalah langganan Piala Dunia. Indonesia ini berada ranking ya bawah, tetapi bisa mempertahankan gawang mereka tanpa dibolosi ya oleh timnas Bahrain. Nah, ini satu keadaan yang mana Indonesia sekarang ini boleh dikatakan ya memang satu tim yang sudah sampai masanya, sudah tiba masanya untuk mereka tampil di ajang perlawanan yang sangat tinggi dia punya level, yaitu peringkat dunia. Kalau Indonesia dapat meraih poin ya menghadapi Bahrain, Australia, China, dan kalau Jepang masih lagi saya memikirkan 50-50, tetapi tidak mustahil bagi Indonesia untuk meraih poin. Jadi Indonesia memang dikatakan adalah sangat berpotensi untuk sampai ke Piala Dunia. Jadi apapun untuk 149 negara rebutan hak siar Indonesia versus Australia ini adalah satu kabar yang baik ya, dan Indonesia, timnas Indonesia sekarang ini makin populer di dunia sepak bola. Jadi sudah sampai masanya untuk Indonesia memperkenalkan negaranya melalui sepak bola, dan ini juga menjadi daya tarik ya kepada penonton-penonton di luar sana ataupun penikmat sepak bola apabila melihat keunikan yang ada pada Indonesia ini dari segi persepak bolaan, dari segi kesatuan mereka guys. Satu perkara yang tidak ada di tempat lain Indonesia ada, yaitu melalui sepak bola mereka dapat bersama-sama ya, dapat bersatu. Nah, ini yang satu perkara yang boleh dijadikan contoh ya terhadap negara-negara sekitar Asia Tenggara ini, bagaimana mempersatukan ya rakyat. Dan Indonesia ini jumlah penduduknya hampir 300 juta jiwa. Dari segi sepak bola 80% itu adalah penggemar sepak bola. Jadi sangat sesuai lah sepak bola ini dijadikan sebagai antara alat pemersatu bangsa Indonesia. So, apapun untuk penampilan timnas Indonesia, saya tidak sabar untuk melihat dan dari segi pemain-pemain yang akan tampil nih, seperti Ole Romeni. Nah, penampilan perdananya nanti bersama dengan timnas Indonesia ini yang pasti akan ramai disoroti oleh media. Jadi dengan negara-negara, sehingga ada 149 negara yang sekarang ini dikatakan menjadi rebutan ya hak siar untuk perlawanan ini, karena Indonesia bukan sekadar dari segi dia punya kualitas pemain, tetapi dari segi mereka melihat atmosfer pendukung-pendukung timnas Indonesia ini cukup luar biasa, sudah sampai ke peringkat antarabangsa. Nah, inilah yang saya lihat melalui sudut pandang dari segi persepak bolaan yang berlaku di Indonesia. Apapun, semoga perlawanan yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia ke depan ini dapat meraih poin, dan saya yakin serta percaya dengan keputusan yang telah dilakukan oleh Pak Erick Thohir ya, itu adalah demi kebaikan timnas Indonesia, dan Indonesia sekarang ini menjadi sorotan dunia
Karena dari segi penampilan, dari segi kualitas dan nilai pasaran untuk timnas Indonesia ini, luar biasa guys, sangat luar biasa. Saya ada dengar satu pemain timnas Indonesia ini boleh menyamai ya dengan satu tim ada di negara Asia Tenggara ini. Coba tebak negara mana itu. Tapi apapun dari segi untuk timnas Indonesia, memang saya sebagai rakyat Malaysia ya melihat perkembangan timnas Indonesia ini cukup transparan dan juga cukup memberi satu motivasi serta banyak pengajaran yang boleh diambil daripada yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir terhadap perkembangan sepak bola di Indonesia. Jadi sekarang ini kita hanya mampu berdoa ya, semoga Indonesia dapat meraih kejayaan, dan ini adalah wakil ASEAN, wakil tunggal dari ASEAN. Jadi kita harus bersatu hati untuk memberi support terhadap timnas Indonesia agar mereka bisa meraih kejayaan untuk menghadapi 4 lagi sisa laga di grup C ini. Jadi guys, apapun kepada teman-teman yang ada di Indonesia ya, semoga timnas Indonesia menghadapi Australia dan juga Bahrain ini, Indonesia bisa meraih poin di situ. Jadi itu doa kita, lagi-lagi sekarang bulan Ramadan, semoga doa kita termakbul ya. Jadi insya Allah itulah komen saya terhadap perkembangan sepak bola di Indonesia yang turut memberi satu kesan yang cukup menarik, cukup mendalam, dan juga memberi kepuasan sebagai penikmat ya. Ini penikmat sepak bola. Jadi kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.